Oke. Share screen-nya udah kelihatan kan? Udah. Udah, Kak. Udah, Kak. Ya, nanti pembahasannya di-share. Oke. Ya. Seperti biasanya, oh ya, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita dilancarkan nanti ke depannya. Ya, oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa boleh dicukupkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mulai ya. Oke, yang pertama, nomor 1 nih. Seperti biasanya, kalau misalnya ada yang bingung atau apa, langsung aja di chat di grup. Terus kalau misalnya udah tahu jawabannya juga nggak apa-apa. Kak, ini jawabannya ini, Kak. Oke, mungkin pada paham nggak yang nomor 1 ini jawabannya gimana? Oh iya, kalau bingung bilang aja bingung, nggak apa-apa. Oke. Oke, yang lain ada yang udah tahu jawabannya atau gimana? Oke, ini kan kayak kombinasi antara soal pengetahuan kuantitatif sama soal bahasa Inggris ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya soal kayak gini tuh hitungan-hitungannya itu sebenarnya simple. Cuma mungkin kalian akan dirumitkan dengan gimana sih, yang pertama kalian memahami soalnya, dan gimana kalian menulis ke dalam kalimat matematikanya nanti gitu. Oke, jadi kita mulai aja yang pertama. Nah, di sini ada sebuah persamaan. Nih, model katakanlah. Nah, a pediatrician, itu dokter anak ya, dokter anak itu menggunakan model tersebut, model yang ini, model di atas, untuk mengestimasikan berat seorang anak laki-laki gitu. Nah, berat seorang anak laki-laki. Nah, beratnya itu disimbolkan dengan H. Nah, satuannya inci. Oke. In terms of the boy's age, berarti berkaitan sama oke, model tersebut itu berkaitan juga dengan usia anaknya. Nah, usia anaknya itu dilambangkan atau disimbolkan dengan A. Satuannya ya jelas kalau usia ya tahun. Nah, terus ada keterangan di sini between age of 2 and 5. Berarti anak laki-laki yang mau diukur tingginya itu usianya antara 2 sampai 5 tahun. Ini. Oke. Nah, pertanyaannya, based on the model, what if the estimated increase in inch of a boy's head each year? Nah, jadi pertanyaannya berdasarkan model di atas, model yang ini. Nah, berapakah estimasi kenaikan tinggi badannya anak tersebut setiap tahun kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya setiap tahun tinggi anak yang usia 2 sampai 5 tahun itu mengalami kenaikan tinggi badan. Nah, pertanyaannya, kenaikan tinggi badan anak tersebut setiap tahun itu berapa? Kayak gitu. Gimana? Pusing nggak? Atau udah paham maksud soalnya? Oke, kalau misalnya masih bingung bilang aja. Kalau misalnya maksud soalnya yang tadi udah dijelasin bingung, chat aja nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya nggak ada chat bingung,
Kakak langsung asumsikan paham ya. Oh iya, oke. Nah, oke. Nah, seperti yang tadi Kakak jelaskan, H dari model ini, H sama dengan persamaannya itu kan 3A plus 28,6. Nah, H itu kan tingginya anak tersebut. Sedangkan A itu usia anaknya. Nah, di model ini berarti usia anak dan tinggi badan anak itu mempunyai relevansi atau mempunyai keterikatan. Nah, keterikatannya ada di sini. H sama dengan 3A plus 28,6. Nah, kemudian pertanyaannya kan berapa sih setiap tahun kenaikan tinggi badan anak kalau misalnya usianya sekian, usianya itu 2 sampai 5, di antara 2 sampai 5 tahun kayak gitu. Nah, jadi kita tinggal masukin aja, kan. Kalau misalnya usianya itu 2. Nah, kalau misalnya usianya 2 berarti H sama dengan kayak gini aja deh, 28,6 ditambah 3 dikali 2. Berarti kan ya sama aja 6 deh. 6. Berarti H sama dengan 28,6 ditambah 6. Gitu kan. Nah, itu kalau misalnya usianya 2 tahun. Enggak. Nah, terus kalau misalnya A-nya itu 3. A-nya itu 3. Berarti H sama dengan 28,6 plus 3 dikali 3, 9. Gitu kan. Kalau misalnya usianya 4 tahun, kita ngambil 3 aja deh, nggak usah sampai 5. Kalau misalnya usianya 4 tahun, berarti H sama dengan 28,6 plus 12. Oke. Ketika usianya itu 2 tahun, ketika usia anaknya itu 2 tahun, dan usia anaknya itu 3 tahun, selisihnya itu 3, selisih tingginya. Itu kenapa kakak nggak langsung ditambahkan 28,6 ditambah 6 supaya ini kan sebenarnya sama semua kan tiap tahun 28,6 ditambah sekian gitu kan. Nah, supaya kita ngitungnya gampang, kita tinggal lihat di belakangnya aja. Nah, selisihnya kan 3 kan. Berarti kenaikannya itu 3 setiap tahun. Nah, tapi kita perlu lihat di usia setelahnya. Nah, ketika usianya 3 dan ketika usianya 4, itu jaraknya berapa? Sama kan? 9 dari 12, 3. Nah, berarti setiap tahun anak tersebut itu bertambah 3 inci tinggi badannya. Kayak gitu aja, simple kan? Oke, ada bingung atau enggak? Oke, barangkali ada yang masih bingung, bilang aja ya. 38 anak ya yang join ya. Oke, jelas ya. Oke, kalau misalnya jelas, kita langsung lanjut ke soal setelahnya. Wait, bentar. Soal setelahnya. Nah, kelihatan kan soal setelahnya kan? Ya, intinya kalau misalnya bahasa Inggris kayak gini, kalian coba deh pahamin itunya dulu, pahamin maknanya dulu. Maksudnya nggak usah langsung kayak di waktu, tapi coba pahamin dulu. Soalnya emang kayak gini, memahaminya agak susah sih. Kayak ini soal setelahnya kelihatan kan? Kira-kira bingung atau enggak soal yang ini? Atau udah pada paham jawabannya? Soal yang B sama C, nggak bisa bahasa Inggris, Kak. Oke, paham dikit ya. Kak, ada catatan enggak yang kaitannya sama kosakata bahasa Inggris yang sering keluar di kuantitatif? Aduh, kalau misalnya
apa kalau misalnya catatan ke bahasa Inggris nggak punya. Karena dulu pas SBMPTN tahun 2018 itu nggak kayak gini. Jadi bahasa Inggris itu cuma bahasa Inggris, matematika ya matematika kayak gitu. Jadi untuk bahasa Inggrisnya ya cuma belajar di buku grammar kayak gitu aja sih. Oke, kita langsung bahas aja ya. Nah, tadi kan ada apa namanya, persamaannya kan cuma satu. Ya berarti modelnya cuma satu, yang tinggi badan kan. Nah, ini ada dua model nih, ada dua model B sama C. Nah, in the equation above, berdasarkan persamaan di atas, B dan C, B sama C itu merepresentasikan harga the price per pound in dollars of beef and chicken respectively. Jadi berdasarkan persamaan di atas, B sama C itu merepresentasikan atau menggambarkan harga per pound, satuan berat. Ya kalau misal sebenarnya nggak terlalu penting, cuma kalau misalnya pengen simpelnya ya mungkin kalian bisa harga per kilo kayak gitu. Harga per kilo daging sapi dan daging chicken secara berurutan. Nah, satuannya dolar harganya. Nah, jadi kalau secara berurutan berarti yang B itu beef atau daging sapi. Nah, yang B itu daging sapi atau beef. Nah, yang C itu daging ayam, chicken. Gitu. Nah, kemudian X weeks after Juli tanggal 1 during last summer. Nah, model ini itu berlaku atau persamaan ini berlaku beberapa minggu. X weeks maksudnya X itu menggambarkan minggu, berarti sekian minggu karena minggunya itu belum diketahui. Nah, sekian minggu pada saat apa namanya musim panas kemarin after tanggal 1 Juli. Sebenarnya nggak terlalu penting ya kayak gini ya. After Juli 1 during last summer itu kan nggak terlalu penting ya. Intinya persamaan ini itu pernah terjadi di tanggal sekian kayak gitu loh. Persamaan ini ketika daging sapi ini persamaannya kayak gini dan daging chicken ini persamaannya kayak gini, itu terjadi pada terjadi selama beberapa minggu di tahun sekian, kayak gitu aja deh, di tahun sekian. Nah, what was the price per pound of beef when it was equal to the price per pound of chicken? Nah, jadi pertanyaannya itu berapa sih harga per pound atau harga per kilo daging sapi ketika harganya itu sama dengan chicken kayak gitu. Jadi maksudnya tuh kayak gini. Jadi maksudnya tuh um, dulu daging sapi sama daging ayam itu harganya pernah sama. Harganya pernah sama, oke. Nah, pernah sama itu ketika kapan? Ketika after Juli 1 during last summer. Kan sebenarnya nggak terlalu penting ya informasi ini karena yang ditanyakan harganya. Nah, dulu itu pernah sama harganya selama beberapa minggu atau selama X weeks. Nah, pertanyaannya, ketika harganya sama, harga daging sapinya itu berapa? Kayak gitu. Harga daging sapinya itu berapa? Ketika harga daging sapinya itu sama, maksudnya sama dengan harga daging ayam. Itu berapa harganya? Oke, mungkin dari pertanyaannya dulu deh. Bingung atau enggak? Atau udah paham? Kak, kira-kira tahun 2021 di soal UTBK bahasa Inggrisnya kisaran berapa ya yang soal TPS? Kalau misalnya kayak gini kurang tahu ya. Cuma kalau pas berdasarkan pengalaman kakak pas apa ngelihat soal yang UTBK 2019 kan kayak gini juga. Itu 10-an kalau nggak salah, 10 lebih kalau nggak salah untuk bahasa Inggrisnya. Nyari persamaan harga kan ya? Iya, benar banget.
persamaan harga. Oke, yang lain gimana? Soalnya dulu. Bingung atau enggak? Oke, kalau oke, enggak bingung ya. Oke, jadi kalau misalnya enggak ada yang bingung, kita langsung cari jalan keluarnya. Pas UTBK boleh pakai Google Translate? Enggak boleh. Nah, jadi kayak gini. Karena yang ditanyakan itu berapa sih harga daging sapi ataupun daging ayam ketika harganya itu sama. Ya berarti kita langsung samain aja. Berarti kan B sama dengan C. Nah, B-nya itu berapa? B-nya itu kan 2,35 plus 0,25 X sama dengan 1,75 plus 0,40 X. Jadi nanti kan 2,35 dipindah ruaskan min 1,75 sama dengan 0,40 X min 0,25 X. Jadi hasilnya itu 0,6 sama dengan 0,15 X. Jadi 0,6 per 0,15 sama dengan X. Berarti X-nya itu 4 ya. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak salah tuh bukan PK, tapi masuknya ke apa ya namanya ya? Yang PPU apa ya? Iya PPU kalau nggak salah. Namanya PPU subtesnya. Kalau PK itu cuma pengetahuan kuantitatif yang soalnya pakai bahasa Indonesia, nggak sampai pakai bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ya. Berarti sama aja kayak gini, berarti 60/15, anggap aja 60/15 sama dengan 4. 4 sama dengan X, kayak gitu. Nah, terus kan kita udah dapet nih X-nya. X-nya itu 4. Nah, berarti kalau misalnya kita terjemahkan ke soal, berarti harga chicken sama harga sapi itu pernah sama selama 4 minggu kayak gitu. Nah, terus kita masukin aja. Kan X-nya udah masuk, berarti B sama dengan 2,35 plus 0,25 dikalikan 4. Nah, sama aja 3, berarti kan 2,35 ditambah 0,25 kali 4, 1. Sama dengan 3,35. Gitu. Ada yang mau ditanyakan atau gimana? Ya, Dek, benar. Pengetahuan dan penalaran umum. Kalau nggak salah itu ya. Ada yang mau ditanyakan atau udah jelas yang soal ini? Oke, ngerti ya? Oke, lanjut. Nah, lanjut soal setelahnya. Nah, ini sebenarnya simple banget. Maksudnya kalian kalau misalnya nggak pro bahasa Inggris juga pasti bisa lah tentang yang ini. Cuma soal ini ya nggak, karena if what is the value of apa gitu kan sebenarnya bisa ya. Cuma hitungannya lebih kompleks daripada soal yang sebelumnya. Gitu. Gampang ya soal yang ini ya. Yang ini gimana? Udah pada paham kan yang soal ini kan? Yang ini gimana? Coba dulu Kak. Oke. Paham. Oke, udah ada yang paham kok. Oke, jadi aman ya. Nah, jadi jika 3X min Y itu sama dengan 12, berapa nilai dari 8X per 2Y? Nah, kita lihat yang ditanyakan itu kan 8X per 2Y. A, ada yang jawab A, ada yang jawab E. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita bahas langsung. Nah, 3X min Y, kita simpan aja dulu. 3X min Y sama dengan 12. What is the value, berapa nilai dari 8X, 8 pangkat X per
2 pangkat Y. Nah, berarti kita samain aja. Biar nggak bingung, itu kan 8 kan sama aja 2 pangkat 3 ya. Berarti 2 pangkat 3 dikalikan X. Maksudnya dipangkatkan X per 2 pangkat Y. Nah, kan kalau misalnya kayak gini pembagian, kan nanti pangkatnya naik kan ke atas kan. Sama aja kan. Nah, terus tinggal Y. Nah, terus ini kan sama. Kalau misalnya kalian lihat nih, ini kan sama. Nah, berarti sama dengan 3x min-nya kan 12. Ini 2 pangkat 12. Kayak gitu aja sih. Simpel ya. Oke. A. Ya, sebenarnya kayak yang seperti yang kakak bilang tadi kan. Kalau misalnya soal-soal bahasa Inggris kayak gini tuh sebenarnya simple. Hitungannya tuh simple. Cuma mungkin kalian dihadapkan dengan pemahaman yang sulit terkait sama gimana cara menerjemahkan bahasa Inggrisnya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan nggak yang soal ini? Oke, paham ya. Intinya kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung aja, Pak, di chat. Oke, lanjut ya soal setelahnya. Soal setelahnya apa nih? Oh iya, gimana? Ada yang mau nanya? Kok penyebutnya hilang sementara Y naik malah jadi min? Oh iya, jadi kayak gini. Nah, kan di sini kan, nah, jadi kan kayak gini loh. Kalau misalnya nih, kita kita ngerjain tentang soal-soal tentang perpangkatan kayak gini, itu memang sifatnya kan kayak gitu ya. Jadi misalnya selagi AX per AY kayak gini dibagi, itu maka sifatnya sama aja AX min Y kayak gini. Eh, ini memang sifatnya kayak gini ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu soal kayak gitu, nah pastikan dulu ini basisnya itu sama, A sama. Nah supaya nanti ketika dibagi itu pasti ketika dibagi nanti itu nggak dibagi beneran. Maksudnya kalau misalnya kalian mau dibagi langsung juga nggak apa-apa. Cuman sifatnya itu kalau misalnya pembagian pembagian perpangkatan nanti pangkat yang jadi penyebutnya itu naik ke atas sebagai pengurang pangkat yang di atasnya kayak gitu. Jadi mungkin untuk sifatnya kalian pahamin yang ini. Oke. Oke, gimana yang lain? Ya. Oke, kalau misalnya udah paham semua, lanjut ke soal setelahnya ya. Nah, nah ini soal yang ini. Nah, ini sebenarnya udah agak lebih kompleks sih daripada yang sebelumnya. Oke, mungkin kakak kasih kesempatan dulu deh barangkali menurut kalian soal kalau misalnya ketemu soal kayak gini tuh gimana penyelesaiannya? Ataukah caranya kayak gini Kak? Atau oh kayak gini mah gampang banget Kak? Atau mungkin aduh skip gimana? Menurut kalian gimana kalau misalnya ketemu soal kayak gini? Sebenarnya kan kalau misalnya soal kayak gini di bahasa Indonesia kan nggak terlalu itu ya, kelihatannya nggak terlalu angker kan. Cuma barangkali kalau di bahasa Inggris kan jadi nambah bingung atau gimana.
Atau bahkan udah ada yang tahu nih jawabannya. Jawabannya ini Kak, jawabannya ini. Jawabannya A Kak, atau gimana? Halo? Jawabannya ada yang jawab D. Oke. Ada yang jawab B. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, mungkin udah ada yang, maksudnya udah ada yang kayaknya jawabannya ini deh Kak, kayak gitu ya. Nggak apa-apa. Walaupun beda, cuma kita coba lihat jawaban yang aslinya itu apa. Gitu. Nah, kita lihat jika AX plus 2 dikali BX plus 7 itu sama dengan 15X kuadrat plus CX plus 4. Untuk semua nilai X dan A ditambah B itu sama dengan 8. What are the two possible values of C? Berarti berapakah nilai yang memungkinkan untuk C kayak gitu. Nah, di sini kan ada nih CX gitu. Nah, kita itu dulu. Pertama, kita tulis dulu nih persamaannya. Persamaannya itu kan udah kepencet. AX plus 2 dikalikan BX plus 7 ya sama dengan 15X kuadrat 15X kuadrat plus CX plus 14. Kan kayak gini. Nah, kan misalnya penyelesaian atau cara ngitungnya ini dikali ini, kemudian ini dikali ini, terus setelah itu ini kali ini sama ditambah ini kali ini. Kayak gitu ya. Udah paham kan? Jadi nanti sama aja AX dikalikan 6X, bukan 6, ini B. AX dikalikan BX sama aja ABX. ABX kuadrat karena X-nya ada 2 ya. Nah, terus AX dikalikan 7 berarti plus 7AX. Terus plus 2BX plus 14. Ya, tuh. Plus 14 sama dengan plus 14. Nah, sama dengan 15. Aduh, kok kayak gini? Ke zoom. Bentar. Gimana nih caranya nih? Nah, udah. Nah, sama dengan 15X kuadrat plus CX plus 14. Kan kayak gini kan persamaannya. Nah, terus mungkin bisa diubah biar enak. Kayak gini. Jadi kayak gini nih. Biar ini jadi 3 suku aja gitu, biar jadi kayak gini loh maksudnya loh. 7A plus 2B karena kan sama-sama X, jadi kita kurungkan aja. Plus 14 sama dengan 15X kuadrat plus CX plus 14 kayak gitu. Nah, oke, jadi kayak gini ya persamaannya ya. Mungkin barangkali ada yang bingung kenapa kayak gini boleh ditanyakan. Tapi menurut kakak ini kalian bisa lah ya sampai sini ya, sampai step ini dulu. Nah, setelah itu ketika kalian udah sampai step ini, kalian mungkin perlu menentukan A-nya itu yang mana, B-nya yang mana, C itu yang mana. Nah, kan kalau misalnya ada persamaan kayak gini, itu kan ini kan A kan. Maksudnya suku apa sih namanya, suku pertama atau gimana? Atau kakak bingung bahasanya. Tapi ini namanya suku B, yang ini C. Kalau misalnya nggak ada variabel atau konstantanya, aduh nggak kakak bingung bahasa matematikanya. Nah, terus ini kan sama juga kan, A, ini B, ini C, kayak gitu loh maksudnya. Nah, kita lihat dikatakan persamaan ya, kalau misalnya dikatakan persamaan ya berarti sisi kiri sama sisi kanan itu harus sama. Nah, terus yang C
C-nya itu 14 kan, udah kelihatan kan sama. C-nya 14. Nah, A-nya itu AB sama 15. Nah, yang B itu 7A plus 2B sama dengan C kayak gitu. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa yang A itu AB, kita simpan dulu di sini deh. AB sama dengan 15. 15. Nah, yang C-nya itu kan 14 ya. Tapi C yang ini itu berarti sama dengan C itu sama dengan 7A plus 2B. Karena ini persamaan. Itu ya. Gimana? Paham atau enggak? Oke, paham ya? Kayak gitu maksudnya. Nah, oke, lanjut ya kalau misalnya paham. Nah, jadi kan ketika kita udah tahu nih AB-nya itu sekian, C-nya itu sekian, kita lanjut ke perhitungannya setelahnya. Jadi mungkin ini sebenarnya boleh dihapus aja supaya enggak itu ya. Tapi semoga cukup deh layarnya. Nah, 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 terus kalian coba lihat di soal nih. Soal itu kan A plus B itu kan sama dengan 8. Ya kita tulis aja deh di sini deh. A plus B sama dengan 8. Nah, berarti A sama dengan 8 min B. Pindah ruas. Nah, terus di sini dikatakan yang kita cari tadi kan AB sama dengan 15 kan. Nah, jadi AB sama dengan 15. Di mana A itu 8 min B. Berarti 8 min B dikalikan B sama dengan 15. Nah, berarti kan 8B kuadrat min B kuadrat, sorry, bukan 8B kuadrat, 8B. Maaf. Nah, 8B min 8B, 8B min B kuadrat sama dengan 15. Nah, berarti ini bisa nih dijadikan persamaan kuadrat ya. Nah, jadi kan min B kuadrat plus 8B min 15 sama dengan 0. Nah, cuma kan biar persamaan kuadrat enak, ini yang A atau yang suku paling depan itu ya jangan negatif lah. Jadi kita mungkin perlu dikalikan min 1. Dikali min 1 ya. Jadi nanti hasilnya biar B kuadrat min B kuadrat min 8B plus 15. Kayak gini. Sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat seperti biasa. Berarti maksudnya kita itu di sini cari nilai B. Nah, nilai B-nya itu gimana? Nah, berarti kalian coba pikirin kira-kira berapa sih angka yang ketika dijumlahkan itu hasilnya 8 dan ketika dikali itu hasilnya angka yang sama ya, hasilnya itu 15 gitu. Berapa? Angkanya sama, 2 angka. Min 3 dan min 5. Oke, benar. Nah, jadi min 3 dan min 5. Ketika ditambahkan itu ya hasilnya min 8. Ketika min 3 dikalikan min 5, itu hasilnya min 15. Nah, jadi kita langsung aja di sini. Jadi nilai B itu B min 3 dikalikan B min 5. Nah, jadi nilainya ini kan sama dengan 0. Berarti B min 3 sama dengan 0. Berarti B sama dengan 3. Kalau enggak, B sama dengan 5. Oke, mungkin dari sini dulu. Ada yang mau ditanyakan enggak? Atau udah jelas sampai sini? Oke, jadi tujuan kakak menanyakan kayak gitu. Soalnya barangkali kalian itu kurang jelas terus diem gitu. Kan sayang gitu, step-step selanjutnya itu pasti lebih sulit daripada step awal. Gimana? Yang lain udah paham? Sebenarnya kurang paham yang mana ya? Semuanya? Oke, mungkin
Paham. Min dikali min bukannya plus. Iya, kan ini plus. Emang yang ditanyakan itu plus 15 gitu. Biar jadi plus 15. Karena ini sebelumnya itu kita udah dikalikan min 1. Jadi min 15 itu nanti dikalikan min 1 hasilnya kan plus 15. Nah, gimana caranya biar angka yang ketika dikalikan itu hasilnya plus 15 dan ketika dijumlahkan itu hasilnya min 8. Gitu. Oke, paham. Mungkin kalau yang enter a new screen name siapa ya nama aslinya. Jadi kalau misalnya belum paham semuanya, mungkin gini aja deh, gini aja. Mungkin kakak kasih petunjuk ngerjainnya. Petunjuk kerjanya itu kamu harus tahu dulu persamaannya, harus tulis persamaannya dulu. Nah, kemudian setelah oke, nanti ya benar. Setelah apa namanya? Setelah kamu cari persamaannya, itu kamu dapat ABX-nya itu sama dengan 15. Ini tuh 15 sama nih. ABX itu 15. Terus B-nya atau 7A plus 2B itu sama dengan C atau nilai yang nanti kita cari. Nah, ini. Nah, setelah itu kita masukin A plus B sama dengan 8 karena itu udah udah diketahui di soal ya. Nah, terus kita tinggal masukin aja sesuai sama yang sudah kita cari sebelumnya. Nanti kita masukin nilai A-nya ke dalam persamaan AB sama dengan 15. Oke, setelah itu nanti kita diarahkan masuk ke persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat kita mencari nilai B-nya itu berapa. Ketika berapa? 2 angka. Ketika dikalikan itu hasilnya plus 15 dan ketika ditambah itu hasilnya min 8. Nah, ternyata udah dapat itu min 5 sama min 3. Min 5 dikalikan min 3 itu hasilnya plus 15 dan min 5 ditambah min 3 itu hasilnya min 8. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa B min 3 sama dengan 0, berarti B sama dengan 3. 3-nya itu pindah ruas, min 3-nya pindah ruas jadi 3. Atau satunya B-nya itu sama dengan 5. Kayak gitu. Mungkin sampai situ ya. Kalau misalnya masih bingung, mungkin bisa dilihat YouTube-nya nanti bakal di-share di sana. Oke. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, terus Kak, C itu 7A plus 2B dari mana ya Kak? Nah, ini itu dari persamaan yang ini nih. Yang ini. Nah, siapa ini namanya? Sika. Ya, Sika ini dari ini ya. Kan dikatakan bahwa ABX kuadrat plus 7A plus 2BX plus 14 sama dengan 15X kuadrat plus CX plus 14. Ini itu namanya persamaan. Berarti ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Nah, di mana kan nominalnya itu kan yang dicek ya. 14 sama-sama 14 itu udah sama. Nah, berarti otomatis yang ABX kuadrat itu sama dengan 15X kuadrat. Atau sama aja AB itu sama dengan 15. Nah, yang B itu kan ini kan maksudnya yang persamaan keduanya, suku keduanya itu 7A plus 2B. Nah, di ruas kanannya yang B itu C. Berarti 7A plus 2B sama dengan C atau nilai yang kita akan cari nanti gitu. Sika gimana Sika? Oke. Oke, kalau misalnya udah paham ya. Nah, jadi kan kita udah sampai step ini. B sama dengan 3, B sama dengan 5. Nah, jadi kita udah tahu kalau enggak B-nya itu 3, ya B-nya 5. Oke, kita buktikan aja. Maksudnya kita cari apa namanya? Cari persamaan yang lain gitu. Kalau misalnya B-nya 3, A-nya berapa? Maksudnya kayak gitu. Nah, kita masukin aja di sini. AB sama dengan 15. A kali B sama dengan 15. Nah, ketika B-nya itu 3, berarti kan A kali 3 sama dengan 15.
Berarti kan A itu sama dengan 5 kan. Nah, ketika B-nya 3, A-nya 5. B-nya 3, A-nya 5. Ini. Nah, ketika B-nya 5, berarti kan A kali B sama dengan 15. A dikali 5 sama dengan 15. A-nya itu 3. Berarti ketika B-nya 5, A-nya itu 3. Oke. Ini ada dua kemungkinan untuk nilai A dan B-nya. Nah, sesuai sama yang ditanyakan di soal, what are the two possible values? Berarti kira-kira dua nilai yang memungkinkan itu berapa? Jadi bukan berarti di sini itu possible values untuk C itu 3 dan 5, bukan. Nah, itu kan 3 dan 5 itu kan A sama B. Nah, sedangkan yang ditanyakan itu C. C itu gimana? C itu 7A plus 2B gitu. Nah, kita tinggal masukin aja di sini. Sini deh. Nah, jadi kita masukin aja kalau misalnya A-nya 5, B-nya 3 ya. Jadi C sama dengan 7 dikalikan 5 ditambah 2 dikalikan 3. Nah, sama dengan 35 ditambah 6. Berarti, 7A plus 2B. Nah, jadi nanti 35 ditambah 6. Oh iya benar, 41. Nah, terus yang satunya, kemungkinan satunya itu 7 dikalikan A-nya itu 3. A-nya itu 3 ditambah 2 dikalikan ketika B-nya itu 5. Nah, berarti nanti 21 ditambah 21 ditambah 10, 31. Jadi nilai C kalau enggak 31 ya 41 gitu. Nah, gimana? Sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Ini agak ribet ya yang soal ini ya. Oke, paham ya? Oke. Oke, paham ya? Oke, intinya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung aja, nggak apa-apa. Nggak, iya langsung aja ditanyakan. Nggak ada cara cepatnya Kak, nggak ada. Cara cepatnya mungkin yang lebih efektif itu ketika kamu udah paham sama konsepnya, terus kamu itu ngerjain cepet gitu. Itu lebih efektif sih kalau kata kakak sih. Daripada kamu coba cari-cari cara cepet kayak gitu kan, nanti jatuhnya itu barangkali cara cepet kan banyak banget ya. Barangkali nanti kamu salah mengimplementasikan cara cepet tersebut ke soal, itu nanti bisa fatal kayak gitu loh. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya nggak ada, kita lanjutkan ke soal. Ya benar, kita lanjutkan ke soal setelahnya. Konsep yang penting. Oke. Nah, jawabannya E. Nah, ini udah bahasa Indonesia nih. Kira-kira udah paham nggak nih? Biar apa namanya kan kalau misalnya bahasa Inggris semua kan nanti pusing kan. Ya, dan ini nanti ini setelah ini bahasa Indonesia semua. Gimana? Ada yang mau udah ya? Kira-kira kalau misalnya soal kayak gini paham nggak sih? Paham kan ya? Atau bingung atau masih bingung kalau misalnya soal kayak gini? Udah ada yang tahu jawabannya? Halo, cek cek. Oh, saya kurang ngerti. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya bahas aja Kak. Yang lain gimana? Barangkali udah ada yang paham terus mau ngasih masukan. Caranya kayak gini Kak gitu. Barangkali caranya itu beda sama kakak kan boleh kan kita coba diskusikan bareng-bareng. Tuh. Oke, kalau misalnya nggak ada kita langsung bahas. Nah, sistem persamaan dari bilangan real X, Y, dan Z itu adalah sekian. X plus Y dikalikan X plus Y plus Z sama dengan 120. Dan seterusnya.
pertanyaannya nilai 3X plus 2Y plus Z itu berapa? Kan kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya ketemu soal kayak gini, kalian coba ngelihat itu. Apakah ada yang sama? Maksudnya ketika kalian melihat di sini kan, X plus Y, di bawahnya Y plus Z, di bawahnya X plus Z, itu kan beda kan. Jadi kita nggak bisa memisalkan variabel-variabel itu. Ya, jadi kita ngelihat yang sama. Yang sama mana? Yang sama ini. X plus YZ, X plus YZ, X plus YZ. Kan sama semua ya. Jadi kita misalkan aja X plus Y plus Z itu dengan P katakanlah. Dengan P. Berarti nanti sama aja X plus Y dikalikan P itu sama dengan 120. Kayak gitu ya. Nah, jadi nanti kayak gini. Nah, nanti sama aja X plus Y. Kan aslinya kayak gini kan. X plus Y dikalikan P sama dengan 120. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa X plus Y sama dengan 120 per P. Paham kan? Kayak gini kan. P-nya ke itu loh, ke bawah. Supaya kita nanti ketika apa sih namanya dieliminasi ya, dieliminasi substitusi itu gampang gitu. Jadi nanti kita nggak perlu ada variabel P lagi di apa namanya di X, Y, Z-nya. Jadi kita fokus ke X, Y, sama Z-nya. Nah, terus setelahnya itu Y plus Z. Y plus Z itu sama aja 96 per P. Terus X plus Z, X plus Z itu sama dengan 72 per P. Nah, kan udah kelihatan kan. Nah, jadi kita apa namanya jumlahkan biar sama, biar ininya sama. Kan X-nya ada 2 nih, Y-nya ada 2, Z-nya ada 2. Kalau misalnya kita kurangkan, nanti hilang semua. X dikurangi X hilang, Y kurangi Y hilang, Z kurangi Z juga hilang. Nah, jadi kita jumlahkan. Berarti kan sama aja 2X plus 2Y plus 2Z sama dengan 120. Bentar. 100. Oh, ini harusnya bentar. 120 tambah 96 tambah 72. Berapa ini? 120 ditambah 96 tambah 72. 288 ya? Oke, ini soalnya nggak tahu nih. Soalnya benar atau enggak nih? 288. Itu nanti kita cari jawabannya. Soalnya kakak nggak tahu kunci jawabannya. Oke, nggak apa-apa. Nah, 288 per P. Nah, jadi kan kalau misalnya kayak gini, kita bisa menyederhanakan. Menyederhanakan gimana? Menyederhanakan, oh ada. Nah, jadi mungkin kita biar dua-duanya ini hilang. Jadi kita bisa dibagi dua nih. Jadi bagi dua. Bagi dua. Nah, bagi dua berarti nanti X plus Y plus Z. Kan kayak gini kan. Sama dengan 288 dibagi 2. 288 per P dibagi 2. Berarti kan 144 per P ya. Nah, berarti kan udah tahu kan. Nah, kita balik lagi ke persamaan ini. X plus Y plus Z. X plus Y plus Z itu sama dengan P kan. Nah, jadi kan ini kan P. Jadi P sama dengan 144 per P. Nah, kalau misalnya kayak gini kan dipindahkan bisa. Jadi nanti sama aja P dikali P atau P kuadrat sama dengan 144. Jadi P-nya itu sama dengan 12. Oke. Udah ketahuan P-nya udah kelihatan. Nah, udah dapat P-nya sama dengan 12. Nah, kalau misalnya P-nya udah dapat 12, ya udah mudah lah maksudnya step selanjutnya. Nah, berarti bentar. X plus Y itu kan 120 per P. Oke, nah. Oh, aduh.
Jawabannya udah D, cuma masih ini apa namanya penyelesaiannya. Nah, jadi X plus Y itu kan 120 per P. Nah, kita udah tahu P-nya berapa. P-nya itu kan 12 ya. Jadi X plus Y itu sama dengan 120 per 12. Kayak gini. X plus Y sama dengan berarti 10. X plus Y itu 10, terus Y plus Z itu sama dengan 96 dibagi P-nya dibagi 12. 96 dibagi 12 itu 8. Nah, X plus Z itu sama dengan 72 dibagi sama 12. 72 dibagi 12 itu 6. Nah, kita udah dapat nih X plus, mungkin kita catat di sininya. Bentar, ganti warna. Nah, udah dapat X. Kepencet. Nah, X plus Y sama dengan 10. Y plus Z sama dengan 8. X plus Z sama dengan 6. Nah, ketika kita udah dapat ini semua, kita tinggal masuk-masukin aja, terus ya bentar ya yang nanya, bentar. Oke, santai-santai. Nanti pasti kakak jawab. Nah, jadi kita tinggal masuk-masukin aja nih. Nah, kita lihat nih, misalnya Y plus Z itu kan 8 ya. Y plus Z itu 8. Nah, kita bisa ubah bentuk ini. Jadi Y itu sama dengan 10 min X. Nah, terus yang ini Z sama dengan 6 min X. Gitu kan? Nah, jadi Y plus Z sama dengan Y plus Z itu sama dengan 10 min X plus 6 min X sama dengan 8. Kayak gitu. Oke, sampai sini yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan. Karena tadi ada yang mau nanya, ada yang nanya nih, berapa tadi? Kak mau nanya 288 per P. Dari mana ya Kak? Kurang paham. 288 per P. Nah, jadi 288 per P itu kita lihat di atasnya, yang ini nih. Yang ini. Nah, kan kita udah dapat nih 120, 96, 72. Itu ditambahkan semua, itu hasilnya 288 per P. Karena kan ketika penyebutnya itu P semua, jadi penyebutnya itu enggak, kalau ditambahkan itu bukan 3P, tapi tetap P. Jadi cuma pembilangnya aja yang bertambah. Oke, tadi dari Hanifah Nur, gimana? Udah paham atau belum? Oke, nanti mungkin kalau misalnya setelah ini, kalau misalnya udah selesai kelas, jangan langsung live dulu ya. Nanti mau kakak dokumentasikan dulu. Screenshot aja sebenarnya. Gimana? Oh, oke. Udah paham ya? Oke, setelah ini kan kita udah dapat nih persamaannya. 10 min X plus 6 min X sama dengan 8. Ya, berarti kan kalau misalnya kayak gini kan udah kelihatan. Kita berarti mau cari X-nya. Nah, berarti 10. Sama aja kan berarti 10 ditambah 6. 10 tambah 6 berarti 16. Min 2X sama dengan 8. Oke, berarti 16 dikurangi 8. 8 sama dengan min 2X pindah ruas. Berarti jadi positif. 2X. Berarti 4 sama dengan X gitu. Nah, kalau misalnya 4 itu sama dengan X, berarti Y-nya itu berapa? Ya, berarti X ditambah Y itu 10. Berarti Y itu mengacu pada persamaan ini, Y berarti 10 min 4. Y-nya itu 6. 6 sama dengan Y. Nah, terus Z-nya itu berapa? Nah, Z-nya itu berarti 6 dikurangi sama 4. Lihat persamaan yang ini. 6 dikurangi 4, 2 sama dengan Z. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau enggak?
Oke, paham ya? Oke, paham. Oke, jadi ketika udah kelihatan semuanya nilai X-nya itu 4, Y dan Z-nya itu sekian, kita tinggal masuk-masukkan aja karena memang ya pertanyaannya kan cuma gitu ya. Maka nilai 3X plus 2Y plus Z itu berapa? Ya udah, 3 kali X berarti 3 dikalikan 4 plus 2 dikalikan 6 plus Z. Z-nya itu 2. Berarti 12 ditambah 12 ditambah 2 sama dengan 26. Oke, udah selesai. Jelas ya? Atau masih bingung? Oke, paham ya? Oke, jadi kalau misalnya paham, kita langsung next ke soal selanjutnya. Nah, ini. Kira-kira soal yang ini sama soal sebelumnya itu susah yang mana menurut kalian? Soal yang ini ya? Oke. Ada yang udah paham nggak cara ngerjainnya gimana soal yang ini? Oke, kalau misalnya belum ada yang paham, kita langsung lanjut. Nah, di sini itu jika X dan Y itu merupakan solusi. Ya, ini TPS yang pengetahuan kuantitatif. Bisa masuk ke aljabar. Nah, jadi jika X sama Y itu merupakan solusi dari sistem persamaan. Sistem persamaannya dua variabel berarti. 3x kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan 28. Dan X ini sebenarnya tuh kayak gini. Akarnya tuh kayak gini. Akarnya kayak gini ya. Terus ini Y itu akar 2. Barangkali bingung. Nah, X akar 3 ditambah Y akar 2 sama dengan 10. Nah, pertanyaannya maka X Y akar 3 itu berapa? Oke, kayak gitu. Nah, mungkin yang bikin bad mood itu ketika kita ngelihat soal-soal kayak gini, persamaan-persamaan kayak gini, terus ada bentuk akarnya. Kayak gitu kan, itu kadang bikin bad mood, terus mau males kerjain. Karena kita udah males gitu ngelihat akar, terus ada persamaannya. Nah, tapi mungkin mungkin untuk soal kayak gini, kalian perlu menghilangkan dulu coba. Dihilangkan sebisanya akarnya. Nah, jadi nanti kan kayak gini. Kalian ingat kan sifat yang ketika kan sama aja sebenarnya kayak gini kan. A plus B kuadrat itu bukan A kuadrat plus B kuadrat, tapi sama aja A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Nah, ingat ya sifat ini ya. Nah, jadi sifat ini kita coba implementasikan ke dalam yang bentuk akar ini. Jadi nanti kita kuadratkan akarnya yang sisi sebelah kiri sama sebelah kanan yang 10-nya. Nah, jadi kan yang ini nanti sama aja. Sorry, yang ini dulu deh. Yang ini nanti sama aja X akar 3 plus Y akar 2 dikuadratkan sama dengan 10 kuadrat. Gitu. Nah, terus jadinya kan nanti kayak gini. Berarti nanti ketika ketika X akar 3 dikuadratkan, X akar 3 plus Y akar 2 dikuadratkan, nanti kan jadinya X akar 3
Is. Tuh, kepencet lagi kan. X akar 3 kuadrat plus Y akar 2 kuadrat plus 2 kali X akar 3 dikalikan Y akar 2. Mengacu pada persamaan ini. Oke, nah jadi nanti ini berapa? X akar 3 kuadrat itu berapa, Kak? Nah, X akar 3 kuadrat, ya berarti X-nya itu X kuadrat 3X kuadrat. Nah, kenapa tiganya itu enggak, maksudnya enggak dikuadratkan jadi 9? Ya karena sebelumnya tiganya itu akar. Jadi akar itu pada dasarnya itu pangkat setengah. Jadi ketika kita dikalikan 2, nanti kan setengah dikalikan 2 sama dengan 1. Jadi sama aja 3 pangkat 1. Atau bisa dikatakan akarnya hilang. Nah, X kan itu pangkat 1. Nah, ketika X pangkat 1 dikalikan 2, itu nanti X-nya jadi pangkat 2. Kayak gitu aja sebenarnya. Jadi nanti ini juga sama. Plus 2Y kuadrat. Plus 2 kali X akar 3 dikalikan Y akar 2. Ya berarti 2 akar, berarti kan ini kan 2. Nah, akar 3 dikalikan akar 2 itu kan akar 6. Akar 6. Nah, Y dikalikan X itu kan XY. Kayak gini. Jadi nanti kayak gini persamaannya. Yang ini yang persamaan kedua itu jadinya 3X kuadrat plus 2Y kuadrat plus 2 akar 6 XY. Nah, sedangkan persamaan yang pertama itu kan tinggal ya sama aja. Cuma 3X kuadrat plus 2Y kuadrat sama dengan, oh iya ini kan sama dengan 10. 10 kuadrat ya sama dengan 100. Nah, ini sama dengan 28. Ya udah kita tinggal kurangkan aja biar 3X kuadrat dan 2Y kuadratnya hilang. Jadi sama aja 2 akar 6XY itu sama dengan 72. Nah, berarti akar 6XY itu sama dengan 72 dibagi 2. Karena ini duanya pindah ruas. Jadi kan perkalian nanti jadi pembagian. 36. Berarti XY itu sama dengan 36 per akar 6. Nah, kalau misalnya ketemu kayak gini kan harus dirasionalkan. Nah, dikalikan pembilang dikalikan akar 6, penyebut dikalikan akar 6. Jadi nanti hasilnya 6 akar 6. Oke. 6 akar 6. Kenapa 6 akar 6? Karena 36. Oke, mungkin step-stepnya kayak gini deh. 36 dikalikan akar 6 kan 36 akar 6. 36 akar 6. Kemudian akar 6 dikalikan akar 6, 6 gitu kan. Nah, 36 dibagikan 6 sama dengan 6. Jadi 6 akar 6. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau udah paham? Ya, ini TPS. Oke, ini kok makin dikit yang join ya. 30 dari 38. Oke. Paham ya? Kalau ada yang ditanyakan, kira-kira yang mau ditanyakan yang mana? Boleh chat ya. Oke, paham ya? Oke, kalau misalnya paham, kita langsung next ke selanjutnya. Maksudnya ke step selanjutnya. Berarti kan ini kan 6 akar 6 itu apa? 6 akar 6 itu XY. Nah, yang ditanyakan itu akar pangkat 3 dari XY. Nah, XY itu kan sama dengan 6 akar 6. Nah, yang ditanyakan akar pangkat 3 dari XY itu berapa? Nah, kan kayak gini. Berarti kan sama aja akar pangkat 3 dari XY itu kayak ya berarti kayak gini aja. Akar 6 akar 6 pangkat 3. Kayak gini kan. Karena XY-nya kita tinggal masukin aja 6 akar 6.
Nah, tapi 6 akar 6 pangkat 3 itu berapa? Kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak gini, kalian nggak perlu bingung. Sebenarnya kan kayak gini nih. 6 akar 6. Jadi kita fokus dulu ke yang di dalam kurung nih. Oh enggak, mungkin kita lihat dulu nih yang ini, akar 3. Pangkat 3. Nah, berarti kalau misalnya pangkat 3 itu kan kalau misalnya biasa kan akar biasa, itu kan sebenarnya pangkat 2, cuman enggak ditulis. Nah, kalau misalnya akar biasa itu pangkat 2, itu berarti itu artinya bilangannya itu pangkat setengah. Nah, berhubung ini pangkatnya 3, berarti bilangannya itu bilangan sebenarnya itu pangkatnya sepertiga. Tuh. Nah, terus 6 akar 6 kita ubahnya gimana, Kak? Nah, kita ubah aja. Nah, kalau misalnya akar 6 itu kan berarti 6 pangkat setengah. Nah, 6 pangkat setengah, kalau yang ini itu kan 6. Yang apa namanya? 6 pangkat setengah juga. Cuma yang satunya itu akarnya di dalam, yang satunya akarnya di luar. Maksudnya ada 2 akar gitu. Tapi enggak di luar semua, tapi ada yang di luar, ada yang di dalam. Nah, terus gimana, Kak? Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, sama aja kan kita kan punya 1 ya. Ini kan sebenarnya kan 6 pangkat 1. 6 pangkat 1, ini 6 pangkat setengah gitu. Nah, jadi nanti sama aja 6 pangkat 1 ditambah setengah. 1 ditambah setengah itu kan berarti 1/2. 1/2 itu apa namanya, diubah. Berarti kalau 1/2 itu jadi 3/2. Ya, jadi 3/2. Kayak gini. Nah, ketika udah diubah kayak gini kan sama aja perkalian biasa. Ini dicoret sama aja 6 pangkat setengah. 6 pangkat setengah sama aja akar 6. Nah, kalau misalnya akar 6 itu berapa? Nah, kan kalau misalnya akar 4 itu kan 2 ya. Ya, enggak ada itunya. Ada Zoom hari ini itu ada penalaran umumnya. Kalau misalnya waktunya cukup ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan yang hasilnya itu kan desimal semua ya. Hasilnya desimal semua. Jadi kita harus teliti. Harus kira-kira nilai yang tepat itu yang mana. Nah, ketika akar 4 itu kan sama dengan 2. Nah, kemudian akar 9 itu sama dengan 3. Nah, akar 6 itu kan di antara ini ya, di antara ini. Nah, jadi kita coba aja. Nah, kira-kira kan berarti kan nggak mungkin kalau misalnya akar 6 sama dengan 3, 3, sekian. Jadi akar 6 itu 2, sekian, tapi 2, berapa? Kita coba aja, misalnya 2,4. 2,4 dikalikan 2,4 sama dengan 16. 4 dikalikan 2, 8, 9. 2 kali 4 itu 8, 4 plus 6, 75, 5,76. Nah, tapi kan tadi kakak cuma masukin 2,4. Nah, sisanya itu kan kok 0,049. Nah, jadi kan untuk 2,4-nya aja 5,76. Maksudnya belum mencapai akar 6. Nah, gimana yang ini? Ini kan nggak mungkin. Nggak mungkin kalau yang option A sama D itu hasilnya itu lebih maksudnya hasilnya itu akar 6 lebih mendekati. Nah, jadi kan yang lebih mendekati akar 6 itu yang cuma yang E. Yang selainnya itu lebih jauh kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan yang soal ini? Atau udah paham? Oke, Zoom hari ini ya, Zoom hari ini ada itunya kok, ada yang gambar-gambar kalau waktunya nyampe ya. Oke, paham ya. Oke. Oke, nanti ini itu kok jangan khawatir soalnya itu nanti di share ke grup sama nanti kalian itu aja, kalian apa subscribe itu apa Yasin Edu yang di YouTube ya. Nanti soalnya
Pembahasan recordnya itu ditaruh di situ kok. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak yang lain? Barangkali ada yang belum paham. Oke, oke. Oke, paham semua ya? Oke, kalau misalnya paham semua, kakak lanjut. Bentar. Oke. Oke, soal setelahnya. Soal setelahnya itu apa sih? Nah, jawabannya. Nah, ini. Soal setelahnya kayak gini. Beneran nih. Ini gampang. Ini gampang. Oke, coba kalian barangkali ada yang bisa. Kalian bilang aja di chat ya. Kak, ini jawabannya ini, Kak. Gitu. Seriusan gampang. Ini nggak ada semenit bisa deh kalian deh. Gimana? Ada yang udah nemu jawabannya? Halo, gimana? C bukan Kak. Oke, ada yang jawab C nih. Yang lain gimana? Ada yang jawab C juga atau ada yang malah beda pendapat? Oke, ada yang jawab A nih, nggak apa-apa, beda pendapat lah. Ini malah itu ya, kok tambah turun yang join. Diusahakan itu ya, maksudnya biar biar apa namanya, biar konsisten gitu sampai akhir gitu kan. Oke. Oke. Ya berhubung udah banyak yang jawab, mungkin kita langsung aja deh. Langsung ke soalnya. Nah, oke. Nah, jika P itu A dikurangi B, dikurangi C, dikurangi D, dikurangi E per 2. Dan Q itu F min, harusnya G, nggak apa-apa deh. Min G, min H, min I, min J per 3. Nah, di mana A, B, C, D, E itu bilangan positif. Lihat ya, itu harus benar-benar teliti. Oke, aduh kepencet, nggak apa-apa deh. Bilangan positif pertama berurutan kelipatan 2. Nah, dan F, G, H, I, J itu merupakan bilangan positif pertama. Kelipatannya 3. Hubungan P dan Q itu apa? Apakah cuma temenan atau gimana? Enggak deh, canda-canda. Nah, jadi nih lihat nih, P itu kan sama dengan A min B min C min D min E ya, per 2. Nah, terus dikatakan kalau misalnya P itu bilangan positif pertama kelipatan 2, ya positif pertama kelipatan 2 ya pertama 2. 2 karena kelipatannya 2 berarti loncatnya itu 2. 2 min 2 kurangi 4 dikurangi 6 kurangi 8 dikurangi 10 per 2. Nah, kemudian yang Q itu sama dengan F, G, H, I, J per 3, di mana apa namanya yang Q itu merupakan bilangan positif pertama berurutan kelipatannya 3.
Ya, berarti kelipatan 3 yang pertama ya 3 itu sendiri. 3 min 6 min 9 min 12 min 15. Per 3. Ini hasilnya berapa? 2 kurangi 4 kurangi 6. Dan seterusnya. Kepencet sih. Nah, ini kan berarti hasilnya kan min 26 ya. Per 2 sama dengan min 13. Nah, yang Ki itu hasilnya kan min 39 per 2. Sorry, per 3. Sama dengan min 13. Hasilnya C. Oke. Gampang banget kan? Nggak ada pertanyaan mungkin ya untuk soal yang ini. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, bentar ya. Ini kakak coba screenshot dulu. Oke, bentar. Wait. Oke. Bentar. Mana nih yang partisipan? Nah. Aduh, kok gimana ya? Gini aja deh. Screenshot. Ini layar di kalian kelihatannya apa? PowerPoint atau gimana? Nggak apa-apa ngomong aja nggak apa-apa. PowerPoint, Kak. PowerPoint. Kalau misalnya kakak close kayak gini, PowerPoint juga. Masih? Iya, Kak. Oh, masih PowerPoint ya? Oh iya, berarti mungkin Iya, Kak, masih. tadi kakak itu nge-share-nya emang PowerPoint aja. Oke, nggak apa-apa deh. Oke. Oh iya, ini tulisannya tuh your screen sharing is pause. Oke, nggak apa-apa. Nah, oke, kakak buka PPT-nya lagi. Nah, masuk lagi kan? Ini maksudnya soalnya udah beda kan? Oke, soalnya udah beda kok. Nah, soal yang tadi ada yang mau ditanyain nggak? Yang ini. Yang nggak ada ya? Belum Kak. Oke, paham ya. Oke, nggak ada ya. Oke, ya udah. Semoga paham semua ya. Oke. Oke, lanjut. Ntar ini kita coba lanjut ke soal setelahnya. Nah, sama kayak tadi, cuma mungkin ini lebih kompleks lagi. Oke, intinya kalau misalnya kalian ketemu soal-soal kayak gini, kalian harus, maksudnya jangan itu loh, apa sih namanya, jangan males untuk baca. Karena itu kadang orang kalau misalnya ketemu matematika itu, kalau ketemu kalimat yang panjang di matematika itu cenderung males gitu, males baca kayak gitu. Terus kalau misalnya baca pun nggak teliti kayak gitu, itu jangan kayak gitu ya. Nah, jadi di sini itu kayak gini. Bentar. Kita langsung bahas aja deh. Diberikan PQRS itu sebagai bilangan bulat dengan P itu kurang dari Q dan R itu kurang dari S. Nah, rata-rata dari P dan Q adalah R dan rata-rata R dan S adalah Q. Jika S dikurangi P sama dengan 48, tentukanlah nilai Q dikurangi R. Nah, tapi ini sebenarnya lebih ribet, tapi sebenarnya bilangannya itu simple. Kan cuma kayak gini kan, 48. Gini. Nah, kayak kita ke step pertama dulu. Nah, jadi kan di sini kan ada ini kan. Sorry. Nah, S dikurangi P. Kita tulis dulu S dikurangi P itu kan 48 ya. Nah, terus dikatakan di sini rata-rata dari P dan Q adalah R. Di mana rata-rata, kalian kan tahu rata-rata itu jumlah bilangannya itu dibagi sama banyaknya bilangan.
Nah, jumlah bilangannya kita itu nggak tahu karena itu jumlah bilangannya cuma disimbolkan dengan huruf. Jadi kita anggap aja P plus Q. Karena rata-rata berarti jumlahnya itu kan 2 per 2 sama dengan R. Nah, terus kan sama aja P plus Q sama dengan 2R. Nah, terus rata-rata R dan S itu Q. Berarti R plus S per 2 sama dengan Q. Nah, berarti kan bisa dikatakan juga R dan plus S sama dengan 2Q. Kayak gini kan. Nah, udah kita dapat persamaannya. Kita tinggal masukin aja, dikurangi aja persamaan. Ya misal kayak gini, R plus S sama dengan 2Q dikurangi P plus Q sama dengan 2R. Nah, kan kita dapat nih, kalau misalnya kayak gini, kita dapat kalau R plus S dikurangin P plus Q sama dengan 2Q min 2R. Kayak gini. Oke, kakak rasa di sini paham ya. Maksudnya nggak terlalu itu juga kok, nggak terlalu susah. Nah, kan kalau misalnya kayak gini, udah enak nggak sih? Maksudnya karena udah kelihatan angka-angkanya. Maksudnya udah kelihatan harus ngapain lagi. Nah, oke. Bentar. Nah, jadi ketika R plus S dikurangi P plus Q sama dengan 2Q min 2R. Oke, jadi kita R plus S min P plus Q sama aja kayak gini kan. R plus S min P min Q. Sama aja kan kayak gini kan. Nah, sama dengan 2Q min 2R. Nah, terus berarti berhubung S sama P-nya itu udah diketahui, mungkin kita bisa taruh di pinggir deh biar gampang ya. S min P kan udah diketahui 48 nih. Nah, jadi S min P min Q min R. Ya kan, gini kan? Sama dengan 2Q min 2R. Nah, setelahnya itu kan kita tahu bahwa yang diketahui selanjutnya itu kan bukan yang diketahui selanjutnya. Maksudnya di sini kan sama-sama ada 2. Nah, berarti mungkin kita bisa menyederhanakan itunya apa namanya? Sorry. Menyederhanakan kalimatnya. Nah, jadi plus R yang mana ya? Oh iya, sorry. Iya benar, plus R. Ya, plus R. Ya, sorry. Nah, kita sekarang fokus ke apa namanya yang kanan. Yang kanan itu kan 2Q min 2R. Kita bisa ubahkan bentuknya jadi 2 dalam kurung Q min R. Kayak gini. Nah, terus yang sebelah kiri itu kita bisa ubah juga nih. P min dalam kurung Q min R. Bisa kan kayak gini kan? Oke, bentar. Jawabannya B bukan Kak. Oke, bentar ya. Nah, kalau misalnya udah sampai sini ya udah enak. Nah, kita lihat S dikurangi P itu berapa? Nah, S dikurangi P, kita lanjut ke sini. Sorry. Nah, ganti warna. Nah, S dikurangi P itu kan 48 ya. Berarti 48 min 48 dikurangi Q min R sama dengan 2 Q min R. Nah, jadi kita pindahkan ke kanan yang ruas ininya. Berarti kan nanti kan karena ini minus. Nah, nanti di sana jadi plus. Nah, karena berhubung ininya sama, variabelnya sama, hurufnya sama, jadi kan hurufnya Q min R-nya itu kan nambah satu lagi. Jadi 48 sama dengan 3 dalam kurung Q min R. Nah, terus berarti Q min R 16 sama dengan Q min R. Gitu. Udah B. Iya benar B. Tadi siapa yang jawab? Iya.
Oke, untuk soal ini ada yang mau ditanyakan nggak? Aman. Oke, aman semua ya. Oke. Lanjut ya ke soal setelahnya. Soal setelahnya apa nih? Wait. Nah, ini soalnya agak panjang. Aduh, kok yang join tambah dikit, tambah 24 ya. Gak apa-apa deh. Nah, ini tuh soal kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu. Bentar, kakak tanyain deh. Tanyain dulu. Kira-kira soal yang kayak gini tuh menurut kalian maksudnya tuh gampang tapi ribet atau memang susah? Maksudnya gampang tapi membutuhkan banyak waktu kah atau gimana? Karena kan dilihat soalnya kan itu kan agak agak panjang ya. Gampang tapi ribet ya. Oke, caranya panjang. Oke. Memang mungkin kayak gitu ya. Karena mungkin kan kalian kan otomatis kan UTBK kan waktunya kan nggak lama juga. Jadi mungkin untuk soal-soal kayak gini, ini cuma saran dari kakak sih. Ini kerjainnya jangan pertama gitu. Nanti kalian udah kehabisan waktu dulu. Coba 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 kalian cari apa namanya soal-soal yang ya memungkinkan untuk dikerjakan lebih cepat daripada soal-soal yang ini. Kayak gitu ya. Oke, bentar. Nah, di sini tuh ada suatu tes, ujian lah katakanlah. Nah, ujian itu soalnya ada 30. Oke, soalnya ada 30, setiap jawaban benar itu skornya itu 5. Oke, mungkin ditulis di sini deh. Nah, benar itu skornya 5. Kalau misalnya salah, salah itu skornya 0. Kalau kosong itu skornya itu 1. Iya. Setelah tes ada 4 orang peserta yang memberikan pernyataannya. Jadi ibarat kalau misalnya tes tuh misalnya nih ada Anton, Anton tuh bilang, aku skornya dapat 147 loh. Budi bilang 144. Ciko bilang 143 dan Doni itu bilang kalau misalnya skornya itu 141 kayak gitu. Nah, kira-kira yang berkata jujur itu ditunjukkan oleh nomor berapa? Ya sebenarnya kita kan nggak tahu ya maksudnya jujur atau enggaknya. Cuma maksud dari soal itu kira-kira yang jawabannya itu logis itu yang mana? Orang mana kayak gitu. Kan maksudnya misalnya nih misalnya Anton bilang 147, ya nggak logis lah. Nggak, maksudnya nggak logis karena bisa jadi nggak logis karena dengan kombinasi benar dan salahnya itu nggak mungkin skornya kayak gitu. Misalnya kayak gini nih. Ketika kalian kalian tahu itu kan, tahu tes PKN STAN, misalnya TBI, tes bahasa Inggris. Nah, tes bahasa Inggris STAN itu benar 5, salah 0, kosong 0 kayak gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ada anak yang keluar dari tes terus bilang kalau misalnya aku tes bahasa Inggris nilainya dapat katakanlah 67 loh kayak gitu. Itu kan nggak logis karena kan harusnya benar atau salah, maksudnya berapapun poinnya itu harus kelipatan 5. Sedangkan dia bilang 67. Itu jadi nggak logis. Bukan berarti kayak em, nggak jujur gitu. Mungkin nggak logis, lebih lepat ke nggak logis kayak gitu. Oke. Udah paham ya maksud soalnya ya. Oke, kalau misalnya masih belum paham maksud soalnya, bisa ditanyain dulu nggak apa-apa. Kita nggak buru-buru kok.
Oke, udah paham semua ya maksud soalnya ya? Udah ada yang jawab deh. Ini cepet banget nih. Coba kita langsung eksekusi ke satu-satu. Maksudnya ke Anton, ke Budi, sama ke Ciko. Ada yang jawab D, ada yang jawab C. Oke, nggak apa-apa. Nah, coba kita lihat ke Anton. Yang pertama Anton. Anton 1. Itu kan Anton ya. Anton itu bilang kalau misalnya skornya, sorry, dia bukan Kak. Oke, coba lihat nanti. Kalau misalnya nggak kepencet. Anton itu bilang kalau skornya 147. Nah, coba kita dibagikan kalau misalnya Anton itu 147, kita coba kalau misalnya benarnya itu berapa? 147 itu benar ya. Benar itu dibagi 5. Kalau dibagi 5 berarti kan hasilnya 29 ya. 147 sorry 29 dikalikan 5 itu kan berarti 145. Berarti sisanya itu 2, sisa 2. Sisa 2. Nah, sisa 2 berarti kalau misalnya sisa 2 berarti otomatis kalau misalnya ini kan hasilnya kan 145. 145 nih skornya nih. Nah, 145 sisa 2. Berarti kalau misalnya mau 147 otomatis harus ditambah 2. Tapi Anton itu udah ngerjain 29 soal. Ya berarti kan otomatis benernya kepencet. Nah, berarti kan benernya itu kan 29. Nah, kosong itu 2 karena kosong nilainya itu 1. Jadi kalau ditambah 2 itu. Nah, terus jawaban salah itu 0. 0. Berarti kan kalau misalnya kayak gini kan Anton otomatis berbohong kan? Karena jumlah soal itu harusnya 30 dan Anton ternyata kalau misalnya mau 147 itu kombinasinya itu cuma bisa bisa ngerjain untuk 31 gitu. Mungkin kalau misalnya Anton bilang 146 itu mungkin bisa kayak gitu. Oke, berarti Anton bohong nih. Berarti yang pilihan 1 itu nggak mungkin. Berarti option A, option B, option E itu salah. Jadi kita coba ke itu ya, ke option kedua yang Budi. Nah, coba ke Budi. Kalau misalnya Budi salah, berarti otomatis jawabannya D. Kayak gitu aja ya. Oke, kalau sorry ini harusnya kan Anton ya. Jadi kalau misalnya yang kedua itu Budi. Nah, Budi itu bilang kalau misalnya skornya 144. Coba kita dibagikan sama 5 dulu. 144 dibagi sama 5 itu kan dapat 28 ya. 28 tapi sisanya 4. 28 soal 28 soal sisanya 4. Kan nggak logis juga nggak sih? Karena kan kalau misalnya harus nambah 4 itu otomatis harus jawaban kosong 4. Benernya itu kan berarti 28, kosongnya itu 4 dan jawaban salah itu harus 0. Nah, tapi dengan kombinasi seperti itu berarti harus ada 32 soal yang harus dijawab. Sedangkan soal yang tersedia di ujian itu cuma 30, berarti Budi otomatis bohong. Nah, jadi jawaban yang memungkinkan itu cuma yang nomor 4. Gitu. Oke, mungkin kalau misalnya butuh pembuktian kayak gini. Gini nih, misalnya nih, kan berarti kan yang Ciko otomatis bohong juga deh. Nah, Dodi. Nah, Dodi itu bilang kalau misalnya Dodi itu dapatnya 141. Nah, 141 coba 141 dibagi sama 5 itu kan berarti dapat 28. Sisanya 1, sisa 1. Nah, kalau misalnya sisa 1 itu berarti kan bisa aja benernya 28, kosongnya itu 1. Nah, salahnya itu 1 karena salah kan ibaratnya kan jawab soal tapi nilainya 0 gitu. Nah, berarti dengan kayak gini Budi itu jawab 30 soal. Nah, terus skornya skornya itu 141. Jadi
Jadi Dodi itu memungkinkan berkata jujur daripada Anton, Budi, dan Ciko. Gitu. Jadi jawabannya D. Ada yang mau ditanyakan nggak soal yang ini? Oke, mungkin sebelumnya udah pada paham ya soal yang ini cara ngerjainnya gimana. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ya. Oke. Oke, paham ya. Oke, oke. Selanjutnya kalau misalnya paham semua, kita lanjut ke soal setelahnya. Nah, soal setelahnya ini deret. Gampang lah ya. Coba deh kakak mungkin kasih kasih kesempatan kalian ngerjain dulu deh yang kalau misalnya soal-soal gampang kayak deret. Coba ya, coba kerjain. Kira-kira jawabannya apa? Oke, coba lihat ya kakak. Coba lihat. Jawabannya A semua. Oke, kenapa jawab A? Oke, mungkin salah satu kenapa jawab A, deretnya gimana? Boleh lewat chat ya. Deretnya tuh gimana? Kenapa sih jawabannya A? Lompatnya itu berapa gitu loh. Oke, coba ada yang tahu nggak? Coba dari siapa nih? Coba dibagi setengahnya, Kak. Dibagi setengahnya. Oh, bentar. Soalnya gimana sih? 625. Oh, dibagi setengahnya. 312 156 7. Oh, kayak gitu ya. Ya, pinter. Ya udah nggak apa-apa. Maksudnya mungkin itu ya yang paling deket gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya mau biar enak kan sebenarnya kan kalau misalnya ganjil kayak gini kan kurang enak ya kalau misalnya mau dibagi-bagi. Nah, jadi sebenarnya kayak gini aja. 625 313 157 tinggal ditambah 1 dibagi 2 bagi 2. Kayak gini aja sebenarnya nih. Ditambah 1 bagi 2. Jadi kan nanti 626 ditambah 625 tambah 1 626. 626 dibagi 2 313. Terus 313 ditambah 1 dibagi 2. 314 dibagi 2. 157. Nah, 157 ditambah 1 bagi 2. Berarti 158. 158 dibagi 2. 79. Gitu. Nah, terus mungkin kalau misalnya kayak gini, seperti yang biasanya kakak pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya, itu kalau misalnya deret, kalian coba lihat dulu nih. Coba lihat dulu dari suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Itu angkanya itu naik terus tuh ataupun turun terus. Plus terus ataupun minus terus atau nggak beraturan atau plus minusnya itu nggak beraturan. Nah, kalau misalnya plus minusnya itu naik terus ataupun turun terus itu bisa jadi itu deretnya cuma satu gini loh, satu lompatan.
Nah, tapi kalau misalnya nggak beraturan itu jarang banget. Kalau misalnya nggak beraturan, terus deretnya itu cuma satu lompatan kayak gitu. Jadi ini kan apa? Semakin ke sana semakin berkurang ya. Berarti minus terus. Nah, berarti otomatis cuma kemungkinan besar deretnya cuma satu kali lompatan kayak gitu. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal setelahnya. Oke, ini deret lagi nih. Coba kakak kasih kesempatan. Satu, 1 menit deh, 1 menit aja ya. Cepet kan? Coba nanti kasih tahu di chat ya. Gimana? Ada yang tahu atau masih bingung jawaban yang ini? Yang soal ini. Oke, mungkin ini bisa jadi soal terakhir ya. Oke, gimana? B. B kayaknya Kak. Oke, kita coba bahas ya. Kita coba bahas. Bentar. Nah, oke. Jadi seperti yang kakak tadi bilangin, kita kalau misalnya soal kayak gini lihat dulu deretnya itu semakin ke sana semakin tinggi ataupun semakin rendah atau enggak beraturan. Nah, ya benar kok B kok. Nah, ini kan semakin itu ya, semakin rendah ya, semakin ke sana semakin minus. Jadi mungkin jadi ya cuma kayak gini, paling cuma satu kali kayak gitulah. Satu kali kayak gini ya. Nah, jadi 250 ke 248 itu kan minus 2. Nah, ini 2 sini kan minus 3. Ini minus 5. Nah, setelah ini ke sini itu minus berapa? Ini ke sini kan minus berapa nih? 11 ya? Bukan 11. 13. Nah, berarti kalau misalnya kayak gini ya bilangan prima. Iya, benar bilangan prima. 2, 3, 5, 7. Jadi ini ke sini kan 240, 240. Nah, ini ke sini berarti 200 240 dikurangi 7, 233. Oke, bilangan prima ya. Terus habis 7, 11. 11 berarti 233 kurangi 200 kurangi 11, 222. Itu. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak soal yang ini? Bentar. Kok nggak kelihatan nih? Kok nggak kelihatan chatnya ya? Bentar. Woi. Sorry. Sorry, ini nggak kelihatan chatnya. Nah, udah. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Kak, boleh liatin dari awal, Kak. Aku mau soalnya tadi telat banget ikutnya. Ini nanti soalnya kalem aja nanti dibagiin kok. Nanti dibagiin nanti awal. Jadi nanti ada filenya. Nanti kalian nggak mau di-download, mau di SS bebas, terserah kalian. Oke.
Wait. Kita coba bentar. Udah. Nah, oke. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin udah ya, maksudnya udah cukup karena ini kita udah dari jam 10 walaupun tadi ada kita nunggu teman-teman yang lain buat join, tapi ya udah sesuai sama jam yang ditetapkan Mas Yasin. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini kakak cukupkan sampai soal nomor berapa nih? Soal nomor 11. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, jadi nanti recordnya ini